Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Heru Kristiana, Direktur Utama LPPI, beserta seluruh jajaran, para pengajar di lingkungan LPPI, para wisudawan Sespi Bank LPPI Angkatan 76, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini diberkahi dengan nikmat karunia dan kesehatan, sehingga kita bisa menyaksikan dan memberikan selamat kepada para wisuda program Sespi Bank LPPI Angkatan 76. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Direktur Utama LPPI atas undangan bagi kami untuk menyampaikan pandangan yang kami rasa perlu untuk dapat kita bagikan kepada Bapak Ibu wisudawan program Sespi Bank kali ini. Dan sebelumnya, atas nama seluruh anggota Dewan Komisioner dan Insan OJK, kami tentu menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu wisudawan dan wisudawati yang telah selesai menempuh proses pembelajaran yang pasti tidak mudah dilakukan. Bapak Ibu yang berbahagia, perkembangan ekonomi global saat ini terus dihadapi dengan ketidakpastian yang tinggi, volatilitas, dan juga tentu risiko-risiko baru yang berkembang yang nampaknya masih akan terus berlanjut. Sebagai contoh yang paling terakhir antara lain adalah apa yang kita saksikan dalam beberapa hari terakhir ini, yaitu penutupan bank di Amerika Serikat, Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan Silvergate. Pertama, yang Silicon Valley Bank adalah bank yang memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan rintisan atau startup teknologi. Sedangkan untuk Signature Bank dan Silvergate adalah bank yang memberikan pembiayaan kepada aktivitas kripto. Berbagai lesson learned yang dapat kita petik dari perkembangan penutupan bank tersebut. Kami tentu sebagai regulator juga banyak mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di Amerika Serikat itu, yang mungkin sebelumnya kita berpandangan telah melakukan berbagai langkah, termasuk pengaturan pengawasan yang baik, atau bahkan lebih baik daripada negara lain. Tapi ternyata apa yang kita lihat beberapa hari terakhir ini membuktikan bahwa Amerika Serikat pun tidak luput dari kondisi yang baru saja kita saksikan itu. Terkait dengan pengelolaan bank yang ditutup tadi, terutama Silicon Valley Bank, malah kita melihat beberapa hal yang sebenarnya sangat mendasar. Ternyata masih dilakukan oleh bank yang justru menjadi salah satu dari 20 terbesar di Amerika Serikat, tepatnya nomor 16, dengan aset di atas 200 miliar dolar. Pengelolaan risiko dan tentunya governansi yang harus terus diperbaiki dan ditingkatkan ternyata juga tidak dilakukan oleh bank ini. Khususnya secara spesifik kita melihat pengelolaan asset liabilities mereka atau ALM risk itu tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya. Di satu sisi kita lihat credit risk kelihatan betul terjadi dengan dilakukannya konsentrasi kredit kepada satu industri secara berlebihan. Dan akibatnya karena industri itu dalam hal ini startup terpuruk,
maka bisa dikatakan kondisi kredit dan pinjaman pembiayaan dari bank itu menjadi begitu rawan. Di lain pihak, liquidity risk yang mereka hadapi adalah pada saat terjadinya mismatch antara deposit atau tabungan para nasabah yang dilakukan dalam jangka pendek dengan penempatannya oleh bank itu di obligasi pemerintah Amerika Serikat dalam jangka menengah. Sedangkan interest risk yang kita lihat dari pelajaran Silicon Valley Bank adalah kenaikan bunga yang tinggi dari Fed Reserve Fund Rate secara cepat beberapa bulan terakhir ini sama sekali tidak diantisipasi. Terlihat dari komposisi kepemilikan obligasi pemerintah Amerika oleh Silicon Valley Bank yang lebih banyak atau banyak sekali dalam bentuk hold to maturity ketimbang available for sales. Jadi sebenarnya pengelolaan risiko aset liability yang mendasar yang ternyata dilanggar oleh bank itu. Dan kemudian menjadi pertanyaan dan pelajaran tentu bagi kami, regulator, adalah bagaimana mungkin pengawas tidak melihat hal tadi, sehingga bisa mengambil langkah-langkah corrective action yang diperlukan untuk tidak sampai kemudian seperti kita lihat bahkan ditutup mendadak dan memberikan risiko yang luar biasa besar kepada sistem keuangan, sistem perbankan di Amerika Serikat, dan juga dampak risikonya yang lebih luas lagi secara internasional. Sungguh suatu pelajaran ekstra saya rasa yang baik bagi para wisudawan yang pada hari ini kita saksikan telah menyelesaikan pelatihannya. Selain perkembangan kondisi keuangan yang masih akan bergejolak atau volatile, kita juga akan terus berhadapan dengan pemburukan kinerja perekonomian negara-negara maju pada tahun 2023 ini. Bahkan mungkin saja sampai 2024. Berbagai perakiraan yang semula kelihatan lebih optimis pada awal tahun ini yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga multilateral seperti IMF, World Bank, OECD, nampaknya akan dikoreksi karena beberapa perkembangan belakangan justru menunjukkan sebaliknya. Dan kita harus mengantisipasi perlambatan kinerja perekonomian global tadi itu sebagai satu kemungkinan ataupun prospek yang cukup besar terjadi di tahun ini dan tahun depan. Terlepas dari kedua hal tadi, masih ada tantangan terbesar lain yang kita juga harus hadapi di kancah internasional, yaitu meningkatnya ketegangan dan persaingan geopolitik di antara negara-negara superpower, khususnya di antara kelompok Amerika Serikat dan RRT. Beberapa perkembangan geopolitik termasuk perang di Ukraina, lalu pacuan senjata konvensional maupun juga bertenaga nuklir nampaknya akan terus berlanjut. Bahkan persaingan geopolitik itu justru sudah semakin melebar kepada bagaimana masing-masing kelompok ingin merelokasi industri-industri strategisnya tidak lagi berada di lokasi pesaingnya. Jadi bukan saja persaingan geopolitik yang mempengaruhi ketegangan perdamaian dunia dan kepastian dalam hubungan internasional, tapi bahkan juga sudah mempengaruhi struktur pasokan dunia, logistik, dan efisiensi dalam perdagangan dan investasi dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia,
Yang menggembirakan tentu saja, sekalipun kondisi dunia tadi, seperti saya sampaikan, mengalami pemburukan, namun kinerja perekonomian Indonesia dan stabilitas keuangan dapat terus kita jaga. Prospek yang dilihat pada awal tahun nampaknya berdasarkan indikator-indikator utama pada 2 bulan pertama tahun 2023 membuktikan bahwa momentum yang ada itu bisa kita pertahankan dengan solid. Sehingga kami yakin bahwa pemulihan perekonomian Indonesia di tahun 2022 akan terus berlanjut kuat di tahun 2023, dan kita tahu bahwa pada saat bersamaan kita pun sudah memasuki siklus politik 5 tahunan, pemilihan umum dan pemilihan presiden. Dalam kaitan itu, kami melihat dari periode-periode pelaksanaan Pilpres dan pemilihan umum di waktu yang lalu, kita sudah melakukan 5 kali sejak reformasi dicanangkan, pemilihan langsung, demokratis, yang dilaksanakan dengan lancar, dengan damai, dengan transparan, dan kemudian mengantarkan transisi pemerintahan juga dengan mulus, dengan lancar dan damai. Maka tidak perlu ada kekhawatiran yang melihat bahwa sekali ini juga akan berbeda dibandingkan dengan yang sudah kita capai di waktu-waktu yang lalu. Bahkan sebaliknya, seperti kita tahu, kegiatan-kegiatan dalam kerangka pemilihan umum dan pilpres, baik dalam arti persiapan, dalam arti kampanye, kegiatan aktivitas lainnya, justru ikut memberikan andil bagi peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi secara nasional maupun di berbagai daerah, bahkan sampai di daerah-daerah yang lebih terpencil sekalipun. Sehingga sebenarnya dari kacamata ekonomi, kinerja indikator yang ada, kita harus menyambut baik kegiatan dalam rangkaian pemilihan umum dan pemilihan presiden tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai highlight saja, kami ingin menyampaikan juga bagaimana stabilitas sistem keuangan dan kinerja sektor keuangan yang tadi kami sampaikan sebagai terjaga baik sampai saat ini. Kredit perbankan dan outstanding piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan di awal tahun 2023 ini kembali menunjukkan pertumbuhan double digit atau di atas 10%, yang membuktikan kelanjutan momentum pertumbuhan kuat sepanjang tahun 2022. Perlu dicatat bahwa pertumbuhan kredit dan pembiayaan di atas 10% ini bukan saja lebih tinggi daripada pada saat pandemi, tapi justru bahkan lebih tinggi dibandingkan 5 tahun rata sebelum pandemi dari tahun 2014 sampai 2019 yang mencatatkan 8%. Profil risiko industri jasa keuangan juga terus cenderung membaik, yang ditunjukkan penurunan rasio kredit terhadap pembiayaan bermasalah, penurunan kredit restruktur COVID-19, serta terjaganya profitabilitas dan permodalan pada level yang memadai. Namun demikian, apabila melihat kondisi global yang kami sampaikan tadi di atas, tentu kita tetap harus mewaspadai, mencermati, dan memantau, dan tidak bisa berpuas diri semata. Kita masih terus harus berhadapan dengan risiko-risiko yang dengan secara tepat diantisipasi, terutama risiko transmisi dan efek rambatan dari kondisi internasional yang bisa masuk dari berbagai penjuru, sehingga
mengganggu apa yang sudah kita capai dengan baik itu. Di tingkat nasional, dalam kaitan memantau dan mengantisipasi risiko-risiko tadi, kami bersama-sama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan LPS menjadikannya sebagai fokus utama dan bersama di Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK. Kita tetap menjaga stabilitas sektor keuangan Indonesia dan juga tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, sekalipun kondisi internasional yang begitu tidak pasti dan bergejolak. Untuk pencegahan pada aspek moneter, kolaborasi dilakukan bersama-sama dengan Bank Indonesia. Sementara pada aspek fiskalnya, kolaborasi dengan Kementerian Keuangan. Serta OJK memiliki tugas mengantisipasi, memitigasi, dan meminimalisasi dampak buruk kondisi global sehingga tidak masuk sebagai risiko transmisi ke industri jasa keuangan nasional yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam stabilitas sistem keuangan. Mempertimbangkan beberapa kondisi di atas, kami optimis tren positif akan berlanjut sehingga menetapkan kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar 10-12%, didukung pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 7-9%. Di pasar modal, nilai emisi ditargetkan sebesar 200 triliun. Untuk IKNB, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan diproyeksikan tumbuh 13-15%. Sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pasca pandemi. Sementara itu, aset asuransi jiwa dan asuransi umum diperkirakan tumbuh sebesar 5-7%. Tentu ini bisa dicapai dengan melanjutkan berbagai program reformasi yang dilakukan oleh OJK dan industri asuransi dalam memulihkan kembali kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan kepada industri asuransi kita, terutama asuransi jiwa. Sementara itu, aset dana pensiun diperkirakan tumbuh 5-7%. Bapak Ibu wisudawan, wisudawati yang kami banggakan, kami di lain pihak tentu menyambut baik disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK sebagai momentum penting reformasi sektor keuangan di Indonesia yang menekankan pengembangan, pendalaman, penguatan sektor keuangan yang sangat penting ini. Undang-undang baru itu menjadi landasan dalam mewujudkan sektor keuangan yang semakin inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil. Dalam implementasinya, OJK saat ini menyiapkan proses transisi yang kami harapkan dapat dilakukan dengan lancar dan tidak menimbulkan guncangan di sektor keuangan. Untuk itu, kami mengharapkan keterlibatan aktif seluruh stakeholders dalam proses implementasi Undang-Undang P2SK ini, termasuk sinergi dengan otoritas dan lembaga terkait dalam proses transisi, terutama juga untuk menyiapkan kepindahan kewenangan dari berbagai kementerian, lembaga, institusi kepada OJK. OJK juga telah menyiapkan beberapa prioritas kebijakan di tahun 2023 yang berfokus pada 3 hal. Pertama, penguatan daya tahan sektor jasa keuangan. 2, penciptaan peluang pertumbuhan bagi sektor keuangan dan perekonomian nasional. Dan ketiga, peningkatan layanan dan penguatan kapasitas. Selain itu juga yang tidak kalah pentingnya dilakukan secara paralel adalah bagaimana mengatasi perusahaan jasa keuangan yang bermasalah yang perlu segera diselesaikan solusi. Seperti Bapak Ibu saksikan, kami telah mengambil langkah-langkah yang tegas kepada beberapa perusahaan, terutama
bidang asuransi jiwa yang memang sangat diperlukan untuk bisa membenahi, memperbaiki, dan mengembalikan kepercayaan, confidence dari masyarakat dan stakeholders untuk juga secara lebih besarnya memberikan kepercayaan kepada sistem jasa keuangan yang berintegritas. Langkah serupa juga kami lakukan di bidang pasar modal, memperbaiki lebih jauh lagi produk-produk yang ditawarkan sehingga benar-benar dilakukan dengan transparan, tepat, dan juga memiliki akuntabilitas yang baik. Langkah-langkah ini kami lengkapi pula dengan serangkaian kebijakan, instrumen, dan aktivitas dalam kerangka meningkatkan pelindungan masyarakat dan konsumen. OJK di dalam Undang-Undang P2SK diberikan penguatan mandat untuk melakukan pengawasan perilaku pelaku jasa usaha keuangan atau market conduct. Berbagai langkah implementasi, penguatan kapasitas, dan penerbitan aturan yang berkaitan dengan market conduct dan pelindungan konsumen menjadi perhatian dan prioritas penting dari undang-undang tersebut dan juga pada gilirannya menjadi prioritas penting bagi OJK dalam mengimplementasikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sharing dan sampaikan pada kesempatan ini. Dan tentu dengan dukungan, partisipasi, kerjasama dari semua pihak, maka daya tahan ekonomi dan sektor jasa keuangan kita yang solid selama ini dapat terus kita tingkatkan, kita perkuat lagi ke depan. Sebelum menutup sambutan ini, kami sekali lagi menyampaikan apresiasi atas segala bentuk kerjasama yang telah dijalin antara OJK dengan LPPI, dan tentu kami siap untuk melanjutkan dan meningkatkannya lebih tinggi lagi ke depan. Akhir kata, kami kembali menyampaikan selamat kepada Bapak dan Ibu wisudawan, wisudawati, Sespi Bank LPPI Angkatan 76. Kami berharap Bapak dan Ibu sekalian semakin mampu dalam mendukung dan mendorong kemajuan kinerja industri jasa keuangan ke tingkat yang lebih tinggi demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.